akan dilanjutkan oleh Pak Mus terkait dengan validasi instrumen ya Pak Mus ya? Ya, validasi instrumen sekaligus dengan pertanyaan bersyarat nanti. Oh iya, validasi instrumen dan pertanyaan bersyarat. Jadi Bapak Ibu yang kemarin sudah mempraktekkan pertanyaan bersyarat, kemudian masih ada kendala, ini kesempatan Bapak Ibu bisa bertanya langsung pada Pak Mus sehingga menjadi pemahaman bersama. Silakan Pak Mus, monggo. Oke, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih telah mengikuti dari jam pukul 9 ini, lumayan Bapak Ibu. Sampai pukul 10.49 ini masih ada 71 orang yang bertahan. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Ada yang keluar karena dipanggil ke kantor, mendampingi gubernur dan sebagainya. Tidak apa-apa Bapak Ibu, nanti rekamannya kita bagi. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk materi selanjutnya tentang validasi instrumen sekaligus nanti akan pertanyaan bersyarat perlu diulas sedikit karena ternyata banyak yang masih belum paham, ada kebingungan sedikit. Meskipun sudah dibuatkan 2 video, ternyata belum cukup Bapak Ibu. Karena Pak Wahid Samba kemarin protes minim sekali cara membuatnya. Baik, kita akan praktek sekarang Bapak Ibu tentang pertanyaan bersyarat itu. Tapi sebelum sampai ke sana, tentang pertanyaan bersyarat, tadi ada pertanyaan apakah bisa membuat token untuk siswa yang banyak. Nah, sudah saya jawab melalui chat Bapak Ibu bahwa token itu kalau untuk satu instrumen hanya satu token, hanya satu password yang bisa kita buat untuk satu instrumen. Nah, mungkin Bapak Ibu ingin meniru UNBK, itu masing-masing komputer, masing-masing siswa memiliki token tersendiri. Nah, di Google Form itu tidak bisa seperti itu. Ada pengayanya, ada tambahan aplikasinya untuk membuat seperti itu, tapi agak ribet nanti Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita harus memberikan masing-masing ke siswa. Kalau siswanya hanya 40 mungkin bisa, tapi kalau siswanya sampai ratusan, nah itu harus membangkitkan token yang agak banyak. Salah satu alternatif solusi seperti yang disampaikan oleh Mbak Yuyun tadi dengan menggunakan timer, ya, token plus timer, ya, waktu, yaitu menentukan jam kapan menjawab soal, mulai dari jam berapa sampai jam berapa, setelah itu selesai. Kemudian yang kedua, setelah selesai ulangan harian pertama, Bapak Ibu langsung bisa mengubah token berikutnya, mengubah langsung passwordnya. Jadi begitu. Ya, baik Bapak Ibu, saya ingin mengulas tentang pertama ini tentang validasi instrumen. Nanti sekaligus akan berjalan. Nanti kalau kita menemukan hal-hal yang perlu divalidasi, kita sampaikan validasinya. Ya, saya mau ke ini dulu. Share screen. Halo Bapak Ibu, sudah muncul monitoring belajar? Sudah ya? Sudah. Okay. Sudah. Kita bahas tentang pertanyaan bersyarat itu. Bapak Ibu, pertanyaan bersyarat itu muncul ketika kita ingin mengarahkan responden untuk menjawab pertanyaan tertentu, kemudian melompati pertanyaan yang lain. Karena tidak harus dia jawab karena bukan bagiannya. Saya contohkan pada instrumen yang ini. Ya. Ini menyambung pertanyaannya Pak Sugeng, tidak mesti Pak Wisnu ya, tidak mesti respondennya itu jenisnya beda-beda, bisa hanya satu jenis responden, kepala sekolah misalnya. Tetapi bisa kita gunakan pertanyaan bersyarat kalau pertanyaannya itu ada berkaitan dengan ya tidak misalnya, seperti yang kemarin saya contohkan. Apakah Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran di rumah? Jawabannya ya atau tidak. Ketika ya, maka ada pertanyaan selanjutnya. Kemudian ketika dia menjawab tidak,
maka ada pertanyaan berikutnya. Jadi tidak mesti jenis respondennya lebih dari satu, cukup satu juga boleh. Tergantung pertanyaan yang kita buat. Nah, yang harus kita lakukan untuk membuat pertanyaan bersyarat itu Bapak Ibu, kita susun dulu instrumennya. Kita rancang instrumennya sedemikian rupa, kita posisikan pada bagian mana instrumen-instrumen itu. Nah, saya memiliki responden 1, 2, 3, 4. Maka nanti akan ada bagian yang judulnya responden guru. Berarti pertanyaan untuk guru. Akan ada bagian ya halaman yang khusus untuk pertanyaan kepala sekolah. Ada bagian yang khusus pertanyaannya untuk pengawas sekolah. Dan ada bagian yang khusus untuk orang tua siswa dan siswa. Nah, saya memiliki 4 responden ini. Masing-masing memiliki pertanyaan yang berbeda. Ada pertanyaan yang sama. Nah, jadi kita harus merancangnya sedemikian rupa. Kita sudah memilah bagian-bagian itu. Ini responden untuk guru dan kepala sekolah. Ini sudah satu bagian. Berarti ini khusus pertanyaan untuk responden guru dan kepala sekolah. Kemudian pada bagian berikutnya, responden orang tua siswa. Pertanyaan berikutnya, responden pengawas sekolah. Jadi, sebelum kita membagikan betul-betul instrumen itu sudah kita rancang pada bagian-bagiannya, sehingga ketika kita menggunakan pertanyaan bersyarat, kita sudah bisa langsung mengarahkannya kepada bagian mana. Pelaksanaan belajar di rumah. Strategi pembelajaran saat belajar di rumah. Nah, kalau dia tidak ada judulnya, misalnya ini pertanyaan untuk siapa, berarti pertanyaan ini umum. Akan dijawab oleh semua responden. Ini kan tidak ada pilihannya ini Bapak Ibu. Apakah dia pengawas sekolah, orang tua siswa, kepala sekolah, dan seterusnya. Berbeda dengan yang ini. Kalau ada tulisannya responden pengawas sekolah, berarti ini khusus untuk pengawas sekolah. Ada tulisannya responden orang tua siswa, berarti ini khusus untuk orang tua siswa. Tetapi pada judul yang ini tidak ada disebutkan untuk siapa. Maka ini berarti pertanyaan ini berlaku untuk semua. Ya. Kemudian strategi pembelajaran saat belajar di rumah, ini juga pertanyaan untuk semua. Ini, nah kalau gini peran pengawas sekolah dan dinas pendidikan bisa jadi ini pertanyaan untuk pengawas sekolah dan dinas pendidikan. Nah, sudah disebutkan. Pemantauan oleh pengawas sekolah dan dinas pendidikan. Ini pertanyaan untuk pengawas. Jadi kita sudah merancang dia kegiatan itu, merancang instrumennya sedemikian rupa, dia sudah kita pilah-pilah nanti. Tinggal kita buatkan pertanyaan bersyaratnya, kemudian kita arahkan dia menjawab pertanyaan berikutnya dengan melompat. Ini kendala pelaksanaan belajar di rumah bagi guru. Berarti ini khusus untuk guru. Kendala pelaksanaan belajar di rumah bagi siswa dan orang tua siswa, maka ini untuk orang tua siswa dan siswa, tidak dijawab oleh orang lain karena sudah dikhususkan, sudah disebutkan. Alasan guru tidak memfasilitasi kegiatan belajar di rumah, berarti nanti akan ada pertanyaannya di atas. Apakah Bapak Ibu guru melaksanakan pembelajaran di rumah atau tidak? Jawabannya ya atau tidak. Kalau tidak, maka langsung diarahkan ke sini. Ya. Jadi ini instrumen yang sudah jadi Bapak Ibu. Ini instrumen yang sudah jadi, yang sudah dipilah-pilah, dan itulah yang harus kita lakukan, bahwa sebelum memutuskan pertanyaan bersyarat itu, instrumennya itu sudah kita susun sedemikian rupa. Nah, kalau kita tidak menggunakan pertanyaan bersyarat, maka instrumen ini akan terjawab urut, akan dijawab secara urut dari atas. Ya, habis dari 9 langsung lompat ke 10, habis dari 10 lompat ke 11. Nah, habis dari ke 11 maka lompat ke 12 dan seterusnya kalau tidak menggunakan pertanyaan bersyarat.
Artinya, responden guru akan melihat pertanyaan-pertanyaan untuk responden yang lain, untuk responden pengawas dan responden orang tua siswa. Padahal itu bukan jatahnya untuk dijawab. Nah, contoh yang kemarin ya, yang pertanyaan apakah Anda memiliki program, ya, memiliki program kegiatan belajar di rumah selama masa physical distancing. Jika jawabannya ya, maka apa nama programnya? Jika jawabannya tidak, maka apa nama deskripsikan alasannya kenapa, kan begitu dia Bapak Ibu. Tugas F1. Oke. Nah, sebentar Bapak Ibu, ini saya carikan. Oke. Saya contohkan ini. Ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Ketika kita tidak menggunakan pertanyaan bersyarat itu, diletakkan dalam satu halaman seperti ini, maka responden yang menjawab ada ini, mau tidak mau dia harus menjawab ini. Jika tidak, apa alasannya? Demikian pula, kalau responden menjawab tidak, maka dia harus melihat ini juga. Karena ini diminta, mau tidak mau dia harus menjawab. Padahal bukan ditanyakan untuk dia. Nah, ini kita bisa antisipasi dengan menggunakan pertanyaan bersyarat. Ya, baik, ke sini. Saya memiliki responden, instrumen monitoring proses belajar di rumah dengan respondennya itu ada guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, orang tua siswa, dan siswa. Nah, saya ingin membagi pertanyaan-pertanyaan itu berdasarkan jenis respondennya. Ya, bisa juga Bapak Ibu kita bagi pertanyaan itu berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan satuan pendidikan, tergantung tujuan dari instrumen yang kita buat. Kalau kita memilah instrumen berdasarkan jenis responden, maka pertanyaan bersyaratnya dilakukan di sini. Pertanyaan bersyaratnya kita buat di sini. Jika kita ingin instrumen itu dijawab berdasarkan jenis kelamin, maka pertanyaan bersyaratnya pada jenis kelamin. Jadi pertanyaan untuk pria berbeda dengan pertanyaan untuk perempuan, maka pertanyaan bersyaratnya kita buat di sini. Dan seterusnya. Nah, di instrumen ini yang kita lakukan adalah pertanyaan untuk jenis responden. Maka kita buatlah pertanyaan bersyarat. Syaratnya apa? Tergantung pada jenis responden. Jadi masing-masing responden memiliki pertanyaan yang berbeda. Nah, maka cara membuatnya, diklik saja pada pertanyaan ini, pada di bagian bawah, ada titik 3. Nah, buka bagian berdasarkan jawaban. Ini ya, buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, langsung dia muncul seperti ini. Ketika dia menjawab guru, maka langsung arahkan dia ke mana? Bagian 1 tentang apa? Bagian 2 jenis responden. Bagian 3 responden, guru, dan kepala sekolah. Maka arahkan ke sini. Klik responden, guru, klik ke sini. Nah, artinya ketika dia memilih guru, maka nanti guru langsung akan melompat ke bagian 3. Bagian 2-nya mana? Bagian 2-nya adalah jenis responden. Ya. Oke. Kepala sekolah. Klik yang di sini. Oh, bagian 3 juga.
responden, guru, dan kepala sekolah, berarti klik. Pengawas sekolah, klik di sini. Arahkan dia, responden, pengawas sekolah. Kan ini. Terus orang tua siswa. Orang tua siswa. Mana dia orang tua siswa? Nah, ini. Nah, satu lagi Bapak Ibu, setiap kita menggunakan pertanyaan bersyarat, pasti ada pilihan langsung kirim formulir. Ya, langsung ada pilihan kirim formulir. Ya, oke. Nah, responden, masing-masing responden ini kita sudah pilah-pilah dia. Ketika dia menjawab guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan orang tua siswa, sudah kita arahkan dia ketika dia ingin menjawab sebagai kepala sekolah. Kita coba cek. Berikutnya, klik guru. Ya. Nah, ketika ada pertanyaan yang satu halaman dengan pertanyaan bersyarat, maka pertanyaan itu berlaku untuk semua. Ya, berlaku untuk semua, karena kita tidak bedakan ya. Timur, SMA, nama sekolah, misalnya SMA Negeri 1 Mas Pagi. Tadi dia memilih apa? Memilih guru, maka nanti akan dilompat ke responden khusus guru dan kepala sekolah. Gurunya apa? Guru kelas, guru mata pelajaran, atau sebagai kepala sekolah. Ya. Balik. Kalau memilih sebagai pengawas sekolah, maka pertanyaan langsung lompat ke pengawas sekolah, nama sekolah binaan salah satu. Oke, kita kembali. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu? Silakan, ada yang ditanyakan dulu? Halo, ada 4 orang yang kamu. Ya, silakan. Yang pertama, apa ya? Nampak Mas Mus. Bapak, aduh, bentar Pak Mus. Hilang gambar saya ini. Pak Saidin, SPD MPD, silahkan Bapak. Halo Pak Saidin. Halo. Iya, silakan Bapak. Itu yang tadi pada waktu Mbak Yuyun, tapi tidak dapat kesempatan tadi harusnya. Kalau ini sudah saya Oh iya ya nanti nggih ya. Nanti aja nggih Bapak nggih. Kemudian Pak Muhammad Jufri. Muhammad Jufri. Kalau Mbak Pak Karwo. Pak Karwo. Oke, belum. Belum ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya matikan dulu pertanyaan bersyarat ini. Ya. Saya matikan pertanyaan bersyarat ini. Kita akan cari lihat. Kita akan lihat bagaimana kalau pertanyaan bersyarat itu tidak dibuat pada instrumen ini. Ya. Jika pertanyaan bersyarat tidak kita buat pada instrumen ini, di mana respondennya adalah masing-masing guru, kepala sekolah, dan sebagainya. Ya. Di mute dulu Pak Saidian, Pak Yuyun. Ya. Tadi saya milih guru ya, Bapak Ibu ya.
Dan ini kita tidak menggunakan pertanyaan bersyarat. Saya milih guru. Maka pertanyaan berikutnya muncul guru, kemudian ini ya, berikutnya lagi. Nah, muncul juga pertanyaan untuk orang tua, dijawab oleh guru. Pertanyaan untuk pengawas sekolah. Ya. Itu kalau tidak menggunakan pertanyaan bersyarat, maka semua yang ada dalam instrumen ini, saya ulang, semua pertanyaan yang ada dalam instrumen ini akan dijawab oleh semua jenis responden, apapun pilihan respondennya. Ya, karena kita tidak tentukan bahwa responden guru akan menjawab pertanyaan khusus guru, responden kepala sekolah, pengawas sekolah akan menjawab pertanyaan khusus kepala sekolah. Itu tidak kita tentukan. Karena kita hilangkan pertanyaan bersyaratnya, maka semua instrumen ini, semua pertanyaan dalam instrumen ini akan dijawab oleh semua jenis responden. Dan urut-urutan dari pertanyaan ini Bapak Ibu, urut-urutannya sesuai dengan urut-urutan instrumen yang dibuat. Setelah bagian ketiga, maka dia akan menjawab bagian keempat. Setelah bagian keempat, maka akan menjawab bagian kelima, 6, 7, dan sampai keluar tombol kirim. Padahal ada banyak pertanyaan yang bukan merupakan bagiannya dari responden itu. Nah, untuk itu kita harus buat pertanyaan bersyaratnya. Oke. Kita ini guru, klik tanda 3, buka bagian. Nah, langsung dia diarahkan kemana? Kalau guru, maka responden, guru kepala sekolah, guru mata pelajaran. Oh, salah. Ini. Saya membuat pertanyaan bersyaratnya di sini. Bagian guru, bagian kepala sekolah, pengawas sekolah, mana pengawas sekolah? Ini. Instrumen ini nanti akan ada berisi beberapa pertanyaan bersyarat karena dia bertingkat Bapak Ibu. Nah, kita praktek Bapak Ibu. Bagaimana kalau orang tua siswa langsung kita kirim dia ke bagian kirim formulir? Ya, kita cek, kita praktek. Untuk orang tua siswa, kita langsung arahkan dia untuk kirim formulir. Ya, kita coba. Ya, ini pertanyaan umumnya, kabupaten, pria, SD, NTB. Tadi saya milih guru ya Pak ya, kita milih guru Bapak Ibu. Ya, ini kita untuk membedakan dengan milih orang tua siswa. Kalau guru diarahkan ke pertanyaan ini. Sekarang kita kembali. Kita praktekkan untuk orang tua siswa. Ini sudah diisi, Tadi setelah dia milih jika dia milih orang tua siswa, pilihannya tadi adalah diarahkan ke kirim. Kalau kita klik ini, maka langsung muncul tombol kirim. Sehingga dia tidak akan menjawab semua pertanyaan yang lain. Hanya menjawab pertanyaan pada bagian satu saja. Ya. Jadi betul-betul harus diperhatikan Bapak Ibu kemana responden itu akan diarahkan. Baik. Bagian kedua adalah bagian umum. Nah, bagian ketiga responden guru. Guru akan mengisi ini. Nah, ada pertanyaan ini Bapak Ibu. Salam. Ada pertanyaan ini. Ya, untuk mendukung proses belajar di rumah,
Nah, apakah Anda atau guru di sekolah Anda memfasilitasi pembelajaran jarak jauh bagi siswa untuk menunggu proses belajar di rumah? Ini termasuk pertanyaan bersyarat. Ini jawabannya ya atau tidak. Kenapa pertanyaan bersyarat? Untuk menjawab ini kan bagian keempat kan ada responden orang tua. Bagian 5 ada responden pengawas sekolah. Bagian 6 pelaksanaan belajar di rumah. Nah, bagaimana cara guru itu melompat bagian 4 dan 5 ini? Kan dia tidak perlu menjawab pertanyaan ini untuk guru. Ya, kenapa? Kalau tidak dibuatkan pertanyaan bersyarat di bawah ini, maka guru akan menjawab pertanyaan pada bagian 4, akan menjawab pertanyaan pada bagian 5. Padahal itu pertanyaan untuk pengawas sekolah dan orang tua siswa. Bagaimana cara mengoper dari sini? Ya, mengoper guru langsung ke bagian 6. Kita sama-sama terus kan? Ya, bagaimana guru itu langsung menjawab pertanyaan pada bagian 6 ini? Ya, ini kan pelaksanaan belajar di rumah. Berarti pada pertanyaan ini, ya, apakah Anda atau guru di sekolah Anda memfasilitasi pembelajaran jarak jauh bagi siswa untuk mendukung proses belajar di rumah? Ini untuk mengarahkan ke pertanyaan pada bagian 6. Maka yang ini kita buat pertanyaan bersyarat. Klik ini. Ya. Untuk melompat bagian 4 dan bagian 5, maka buat pertanyaan bersyarat. Berarti langsung arahkan ke bagian 6, pelaksanaan belajar di rumah. Itu kalau guru melaksanakan proses belajar di rumah, memfasilitasi proses belajar di rumah, maka kita arahkan dia bagaimana pelaksanaan belajar di rumah yang difasilitasi oleh guru. Ya. Kalau guru menjawab tidak melaksanakan pembelajaran di rumah, maka akan diarahkan kemana? Kita pilih. Ya. Nah ini, alasan guru tidak melaksanakan belajar di rumah. Kalau pilihannya ya, guru diarahkan bagaimana melaksanakan belajar di rumah, kemudian strategi pembelajarannya apa. Itu kan kalau menjawab guru melaksanakan pembelajaran di rumah. Kalau guru tidak melaksanakan pembelajaran di rumah, maka diarahkan ke alasan kenapa guru tidak melaksanakan belajar di rumah. Klik ini. Berarti dia langsung lompat ke bagian 12. Kalau menjawab tidak. Ya. Saya bilang Bapak Ibu ya, ini adalah responden guru. Kalau kita tidak menggunakan pertanyaan bersyarat, maka setelah dia menjawab 3 ini akan menjawab bagian 4. Padahal bagian 4 itu adalah untuk orang tua siswa. Ini tidak diperlukan untuk guru. Akan dia menjawab bagian 5. Padahal ini bagian pengawas sekolah. Tidak perlu dia jawab. Yang akan dia jawab adalah ini bagian 6. Bagian 7. Nah, bagian 6 dan 7 ini kan melompati bagian 4 dan 5. Maka untuk melompati bagian 4 dan 5, dibuatkanlah pertanyaan bersyarat ini, bahwa kalau dia memfasilitasi pembelajaran di rumah, maka diarahkan ke pertanyaan bagian 6, yaitu bagaimana pelaksanaannya, kemudian bagaimana strateginya. Kalau dia tidak melaksanakan, maka kita arahkan dia ke alasan guru tidak melaksanakan belajar di rumah. Jadi untuk bisa seperti ini Bapak Ibu harus merancang instrumennya dulu. Kalau dia menjawab iya harus apa, kalau menjawab tidak harus kemana. Jadi harus dirancang dulu instrumennya. Tapi tidak apa-apa sebagai latihan Bapak Ibu buat instrumen
mungkin tidak perlu serius, yang penting proses untuk membuat pertanyaan bersyarat itu Bapak Ibu pahami. Begitu ya? Oke. Berikut, sekarang pertanyaan untuk orang tua siswa. Orang tua siswa ditanya kelas anaknya. Berarti ini berlaku untuk semua orang tua siswa. Pertanyaan berikutnya, karena ini instrumen tentang pembelajaran di rumah, orang tua ditanya, apakah guru memberikan pembelajaran jarak jauh untuk mendukung proses belajar di rumah selama pelaksanaan kebijakan karantina di rumah? Ini kan jawabannya ya atau tidak. Kalau guru melaksanakan, maka nanti pasti ada pertanyaan lanjutan, bagaimana guru melaksanakannya? Kalau guru tidak melaksanakan, maka nanti ada pertanyaan berikutnya. Nah, ini bagian 5. Bagian 4. Bagian 5 adalah orang tua pengawas sekolah, berarti bagian 5 ini tidak perlu dijawab oleh orang tua siswa. Maka dia perlu melompati kemana? Ke 6. 6 itu kalau dia menjawab guru melaksanakan pembelajaran di rumah. Ya, berarti yang ini kita buatkan pertanyaan bersyaratnya. Sama prosesnya tadi. Ya, dia menjawab iya, maka arahkan ke bagian 6. Bagian 6 itu akan dijawab kalau orang tua siswa ditanya apakah guru memberikan pembelajaran jarak jauh. Kalau jawab ya, maka nanti pelaksanaan belajar jarak jauhnya bagaimana. Kalau tidak, ini untuk orang tua siswa ya. Kalau menjawab tidak, pilihannya apa? Ini sudah kita buatkan. Kalau guru tidak melaksanakan pembelajaran jarak jauh, maka orang tua ini ditanyakan alternatif pendampingan orang tua siswa di sekolah, di rumah pada saat libur dan guru tidak melaksanakan pendampingan belajar jarak jauh. Maka orang tua kita arahkan ke sini. Alternatifnya apa? Lanjut. Sekarang ke responden pengawas sekolah. Sama pengawas sekolah respondennya. Pengawas sekolah diminta pertanyaan, apakah guru di sekolah binaan Anda memfasilitasi pembelajaran jarak jauh di rumah? Jika jawab ya, maka pertanyaannya sama tadi diarahkan ke pertanyaan nomor bagian 6 dan ya, ke bagian 6. Ya, kalau menjawab ya ke bagian 6, kalau menjawab tidak oleh pengawas, misalnya ini ya, ini kendala pelaksanaan. Misalnya ke bagian 8 pengawas sekolah itu. Ya, kalau menjawab tidak misalnya, pengawas sekolah dinas pendidikan. Dan seterusnya. Nah, bagian 6, bagian 7 ini kan dijawab oleh responden yang memilih ya tadi. Media yang digunakan. Nah, peran pengawas sekolah. Ya, berarti kita nanti kalau dia menjawab sebagai pengawas sekolah, maka langsung dia diarahkan ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan di chat Pak Mus. Di chat? Ya, sebentar ya. Dari apakah dari Pak Husni ya. Untuk membuat pertanyaan bersyarat kita buat memang 13 instrumen untuk masing-masing responden. Begitu Bu, maksud saya 13 bagian pertanyaan, maksudnya gimana? Oh, tidak harus Pak, ini kan contoh yang saya buat Bapak Ibu.
Jadi terserah instrumen yang Bapak Ibu buat sesuai dengan kebutuhan. Ini kan contoh yang saya buat agak kompleks ini. Pertanyaannya banyak, kemudian respondennya juga jenisnya ada 5, sehingga perlu hati-hati memilih bagian-bagian mana yang diarahkan untuk dijawab oleh responden tertentu. Jadi tidak harus dibuat sebanyak 13 bagian seperti ini. Ini kan instrumennya agak kompleks. Tidak harus seperti ini. Yang sederhana aja bisa Bapak Ibu. Yang sederhana contoh ini. Saya buatkan pertanyaan bersyarat pendaftaran Google Form. Pemanfaatan Google Form. Pertanyaan bersyaratnya apa? Ini. Misalnya saya buatkan Joni. Oh, salah. Saya buatkan judul ini konfirmasi pendaftaran. Saya buat pertanyaan begini, apakah Anda yakin akan mendaftar? Kan begitu. Yakin, tidak yakin. Ini biodata peserta. Nah, saya ingin membuat pertanyaan bersyarat di sini. Ini saya buatkan. Ya. Pertanyaannya, apakah Anda yakin akan mendaftar? Saya buatkan, kalau dia yakin, maka diarahkan ke bagian 2, mengisi, bagian 3, mengisi biodata peserta. Ya. Kalau dia tidak yakin, langsung diarahkan ke kirim formulir. Ya. Kalau menjawab yakin, maka dia akan menjawab biodata peserta. Kalau menjawab tidak yakin, akan diarahkan langsung ke kirim. Ya, ini juga saya buatkan lagi pertanyaan bersyarat. Konfirmasi biodata peserta. Apakah data yang sudah diisi, ada data yang diisi sudah benar? Sudah. Ini cek lagi misalnya. Nah, ini saya buatkan pertanyaan bersyarat lagi. Buka bagian berdasarkan jawaban. Kalau dia sudah yakin datanya benar, langsung kirim dia ke tombol pilihan kirim formulir. Kalau belum yakin, kita suruh dia cek ulang lagi, mulai dari bagian 1. Nah, jadi tidak harus 13 bagian itu Pak Husni, cukup 4 bagian seperti ini yang sederhana sudah bisa. Tujuannya kan Bapak Ibu berlatih membuat pertanyaan bersyarat. Kalau yang saya berikan contohnya ini kan pertanyaan untuk instrumen yang agak kompleks Bapak Ibu, di mana di dalamnya itu ada banyak ada banyak pertanyaan bersyarat. Coba kita cek ini. Nah, ini kan konfirmasi pendaftaran. Kalau dia pilih yakin, maka dia diminta untuk mengisi biodata peserta. Kalau dia tidak yakin, langsung diarahkan ke kirim, maka tidak menjadi mendaftar, kan begitu Bapak Ibu.
selesai, sudah ketemu ada pertanyaan bersyarat itu sebenarnya tugas yang ingin diminta kemarin Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin membuat instrumen yang lebih kompleks, yang lebih detail juga tidak masalah dan itu lebih bagus. Disilahkan Bapak Ibu. Demikian Pak Usni. Pak Mus. Ya. Apakah dalam setiap bagian itu, ini pertanyaan Bu Eli ya, apakah setiap bagian itu bisa diisi dengan 2 pertanyaan bersyarat? Setiap bagian itu hanya ada 1 pertanyaan bersyarat. Nanti kalau dia 2 pertanyaan bersyarat, bingung dia. Kita praktekkan saja ya. Kita praktekkan. Konfirmasi pendaftaran. Sini ditambahkan aja. Coba. Kita tambahkan apa? Pertanyaan asal aja ya. Jenjang sekolah. Profesi aja ya. PTK. Bukan PTK. Nah, katakanlah kita ingin membuat pertanyaan bersyarat. Yang di atas ini sudah kita buat pertanyaan bersyaratnya. Ini masih dalam 1 bagian ya, yaitu bagian 2 ya. Ini pertanyaan bersyarat untuk apakah Anda yakin mendaftar. Ini profesinya, kita buat pertanyaan bersyarat juga. Ingat, ini dalam 1 bagian. Ya. Kalau dia PTK, misalnya dia pilih biodata ya. Ya. Kalau bukan PTK, pilihannya apa? Pilihannya ke bagian 2 misalnya. Nah, kalau PTK bukan pilih biodata peserta, kalau bukan PTK pilih kirim. Kalau model pemilihan pertanyaan bersyaratnya seperti ini, diarahkan kemana? Berarti kan ini sama dengan yang ini. Ya, ini kan tidak ada artinya berarti profesi PTK ini. Yang di atas sudah diarahkan, kalau dia yakin diarahkan ke biodata, tidak yakin diarahkan ke kirim formulir. Yang profesi kalau PTK, dia milih PTK diarahkan ke biodata peserta, kalau bukan PTK dia diarahkan ke kirim formulir. Kan sama ini, berarti kan sia-sia ini. Bagaimana kalau kita buat pertanyaan bersyaratnya itu diarahkan ke misalnya ini. Ini misalnya. Ini kan berbeda ini ya. Di atas kalau dia pilih yakin ke biodata, PTK kalau dia pilih PTK diarahkan ke B3 ya. Kita cek dia coba. Ya. Ini kan yakin diarahkan ke biodata ya. Kalau bukan PTK diarahkan kemana tadi? Diarahkan ke poin 1. Coba, mana yang akan dia turuti oleh instrumen ini? Ternyata yang dia ikuti adalah pertanyaan yang terakhir. Ini 2 pertanyaan masing-masing merupakan pertanyaan bersyarat. Yang di atas ini pertanyaan bersyarat, yang di bawah ini pertanyaan bersyarat. Maka yang diikuti oleh sistem adalah pertanyaan bersyarat yang terakhir. Ya. Yang terakhir coba kita cek ini tadi kan. Pertanyaan bersyaratnya ini yang terakhir ini PTK, kalau bukan PTK dia diarahkan kembali ke bagian 1 kan. Ya. Jadi begitu Bu Eli. Kalau ada 2 pertanyaan bersyarat dalam 1 bagian, maka yang akan diikuti oleh sistem adalah pertanyaan bersyarat yang terakhir. Yang terakhir itu maksudnya berada pada bagian bawah. Jadi yang di atas ini tidak berfungsi lagi, dia menjadi pertanyaan bersyarat. Berarti cuma hanya bisa 1 ya Pak Mus ya, per bagian ya, pada 1. intinya ya. Betul. Gitu Bu Elin ya, berarti 1 bagian hanya ada 1 pertanyaan bersyarat.
Boleh saja lebih dari satu pertanyaan bersyaratnya. Cuma yang diikuti. Cuma yang berlaku. Oh iya, yang diikuti. Boleh saja lebih dari satu pertanyaan bersyaratnya dalam satu bagian, tetapi yang akan diikuti oleh sistem adalah pertanyaan bersyarat yang terakhir. Iya. Ya. Oke, iya. Oke. Kemudian kalau di chat habis kira-kira ya. Dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silahkan mengaktifkan mic-nya. Oh ya, Pak Saidin. Silahkan Bapak. Sampaikan. Oke. Assalamualaikum Pak Mus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Mus, kalau yang untuk pertanyaan bersyarat untuk instrumen saya kemarin, di situ saya sudah paham. Tapi masalahnya Pak Mus, masih pada responden pertama itu, walaupun sudah diarahkan ke pertanyaan yang bersangkutan, tetapi masih dia bisa membaca untuk pertanyaannya. Oke, Pak Saidin, untuk lebih gampangnya, Pak Saidin coba di-share screen ya. Oke. Di-share screen. Di-share screen, Pak. Saya stop share screen saya. Yang saya punya itu, Pak Mus. Ya, Pak Saidin buka langsung pertanyaannya di share screen. Dan langsung kelihatan seperti apa modelnya. Bisa Pak Pak Saidin share screen? Bapak buka dulu instrumennya. Saya buka dulu. Ya. Sambil menunggu Pak Saidin membuka, ada Bapak Ibu, kita harus memanfaatkan waktu. Ya. Bu Nengah, Pak Mus. Ya, silakan Bu Nengah, mana Bu Nengah? Ya, silakan Bu Nengah. Kok hilang dia? Ya, Bu Nengah, terlihat silakan. Saya? Terlihat Bu. Oh iya, hilang tapi tadi suaranya kan masuk. Pak Mus jelasin ini apa yang bersyarat itu. Ada kepala sekolah. Kemudian kok bisa memunculkan pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu gimana caranya Pak Mus? Bagaimana Bu Sri? Tadi itu kan waktu menjelaskan pertanyaan bersyarat itu loh, kan ada responden kepala sekolah, ada guru dan seterusnya. Misal ketika respondennya klik guru, kemudian dia kan ini apa namanya muncul pertanyaan nomor sekian. Ya. Itu gimana caranya Pak Mus? Oh, itu di bagian bawah itu, di bagian titik 3 bawah itu ada titik 3 itu. Buatnya. Bentar dulu saya nih. Ya udah. Ini Bunda. Bentar dulu belum. Nah, ya oke. Ada titik 3 di bagian bawah. Titik 3 yang mana Pak Mus? Ibu klik pertanyaannya dulu, mana yang akan dijadikan pertanyaan bersyarat. Ya. Nah, bagian pojok kanan bawah itu ada titik 3. Oh, yang ini. Ya, diklik. Terus? Pilih buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, itu diklik. Ya. Coba ini saya praktekkan ya. Ya, saya tapi enggak nampak itu tulisan itu maksudnya Pak Mus. Kalau saya email komik. Sebentar Pak Saidin. Bagaimana Bu Nengah? Maksud saya tulisan itu enggak nampak di instrumen saya. Sudah sih saya klik itu, tapi tulisan yang kayak Pak Mus itu loh. Ya, oke. Nah, ini ada tanda panah lagi. Mana? Setelah buka jawaban berdasarkan. Iya. Nah, itu diklik tanda panahnya, itu nanti akan muncul bagian-bagian. Tinggal diklik itu ya Bunda ya. Ya, makasih. Sudah Pak Saidin? Belum Pak. Ya. Oke, makasih. Bapak Saidin. Oh, tanda Pak. Bentar Mbak ya. Ya. Oke. Pak, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Ya. Sambil nunggu Pak Anu ya. Ya, sekalian saya menjelaskan Pak Yudi nanti kemarin kenapa kok tahun tanggal itu tidak muncul. Ternyata ada masalah sedikit. Sudah siapa yang bertanya, Pak Yudi?
Jika saya akan membuat instrumen data alumnus, bagaimana cara memperoleh data respon dari alumnus? Dari data respon dari, oh ini berarti bagaimana cara ngambil datanya gitu Pak Mus. Jika saya membuat instrumen data alumnus, bagaimana cara memperoleh data respon dari alumnus tersebut? Bagaimana cara mengumpulkannya atau cara memperolehnya? Cara memperolehnya berarti Bapak harus mengirimkan alamat instrumen yang dibuat itu. Mungkin cara mengumpulkan ya Pak Mus ya, maksudnya Excel-nya ngunduhnya gitu. Excel-nya atau apanya? Siapa yang bertanya? Bu Eli. Bu Eli, mana Bu Eli? Munculkan wajahnya Bu Eli. Bu Eli, mana Bu Eli? Bu Eli, mana ini? Ah, itu di bawah. Slide berapa ya? Di bawah, ya, di bawah. Oke. Ayo maksudnya gimana? Oke, saya... Silakan Bu Eli biar lebih jelas pertanyaannya. Ya Pak, jika seandainya saya akan menyebarkan instrumen untuk data alumnus, bagaimana saya untuk memperoleh data alumnus tersebut Pak? Ya, Ibu Eli membuat instrumen dulu, instrumen yang berisi menjaring data alumnus. Setelah dibuat instrumen itu, maka review itu ya, kirimkan alamat instrumen itu ke semua alumnus. Dibuat aja deskripsi di depannya, instrumen ini hanya untuk alumnus SD berapa, misalnya. SD berapa. Di bagian halaman depan itu dibuatkan keterangan, jangan-jangan nanti semua orang mengisi instrumen itu. Jadi ketika Ibu Eli mengirimkan alamat, dibuatkan deskripsi bahwa kami akan menjaring data alumni SD Negeri 13 Ampenan, misalnya. Saya nggak tahu Ibu Eli SD berapa. Pengawas Ibu Eli ya? Guru kepala sekolah Pak. Oh, kepala sekolah. Kepala sekolah mana Bu Eli? SD 1 Cakra. Nah, berarti kan Bu Eli membuat deskripsi bahwa instrumen ini bertujuan untuk mendata alumni SD 1 Cakra dari tahun sekian sampai tahun sekian kalau dibatasi tahunnya, atau sembarang alumni silahkan. Nah, silakan dibuat di sana instrumennya apa saja yang mau digali. Cukup membagikan alamat itu aja, tautan yang sudah kita pelajari sejak 2 minggu yang lalu itu, Bu Eli. Ya, siap. Silakan. Belum selesai, Pak. Oh, belum selesai. Oh, belum, Pak Mus. Ya. Kemudian pertanyaan saya, bagaimana teknis saya untuk merespon jawaban data mereka? Karena kan itu dari respon yang kita sudah pelajari itu, kita perolehan respon itu hanya berupa data-data, ada diagram dan sebagainya, tapi kita tidak mendapatkan data lengkap. Oh, itu nanti ada Excel-nya, Bu, ada bagiannya sendiri. Nanti gitu pada sipon 3 itu, Bu. Ya, sabar ya. Tapi ada kok yang sudah mencoba, Bu Nur Fatuh itu sudah mencoba. Oh, belum ya? Sampai ke Excel itu belum, Bu. Oh, iya. Bahkan kalau Excel itu mungkin ada di kelas sendiri lagi, itu karena agak panjang. Tapi nggak apa-apa, kita bahas nanti. Kalau belum, Pak Saidin? Ini gimana cara screenshot-nya ini, Pak? Sudah tampil ini? Nah, di bagian bawah itu ada share screen. Warna hijau, tanda panah hijau. Buka dulu di mata, Pak ya? Ya? Enggak, di bawah, Pak. Di bagian bawah, klik aja, Pak. Di deket chat, deket menu chat, Pak. Pak Saidin kan tadi chatting. Nah, sampingnya chat. Nah, sebelah kanannya chatting itu ada share screen. Nah, ya, itu sudah pintar. Pintar, tepuk tangan untuk Pak Saidin. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti memang latihan ya Pak Mus ya. Sekali harus share screen. Kenapa WA yang dibuka Pak Saidin? Yang dibuka itu instrumen yang Pak Saidin buat. Jangan buka WA-nya, Pak. Baca sendiri tuh, Pak. Jadi instrumen yang Pak Saidin buat itu mana? Kita buka nih, Pak. Screenshot-nya itu di mana, Pak? Di Bapak ini sudah share. Pak Saidin sekarang buka instrumennya. Maksudnya buka langsung di anunya, di formulirnya atau di... Ya, di formulirnya itu Pak Saidin buka. Yang saya maksudkan buka itu Pak Saidin buka instrumen yang Pak Saidin buat.
Ya sudah, ini sudah dibuka ini Pak. Mana Pak, belum ada itu muncul. Instrumennya mana Pak? Sudah tampil di monitor saya ini Pak. Yang tampil di monitornya Pak Saidin itu gambar Zoom. Hah? Formulir yang Pak Saidin ketik itu mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan di sini. Sesi kali ini kita akan membahas tentang matematika untuk kelas 11 dengan tema transformasi geometri. Oke, Pak Saidin cari dulu ya. Karena ini transformasi. Silakan. Untuk Pak siapa kemarin yang bertanya, Pak Yudi. Pak Yudi, kalau ada kalanya tombol tahun itu tidak muncul otomatis kalau kita kan Bapak Ibu menanyakan tanggal lahir atau kapan pelaksanaan ya. Tanggal lahir, kapan pelaksanaan itu kan muncul tanggal. Ada secara otomatis langsung muncul tahun 2020 bulan April tanggal sekian, itu kan langsung muncul. Nah, ada yang tidak muncul. Kalau menggunakan laptop Bapak Ibu, kalau menggunakan laptop itu terjadi ketika menggunakan Mozilla. Kalau menggunakan Mozilla, maka tidak muncul dia pilihan tahunnya, alias hanya diketik manual saja, Pak. Bisa diketik manual. Tapi kalau menggunakan Chrome, itu langsung muncul pilihan tahun, tanggal, bulan. Nah, kalau ingin mengetik manual, maka tanggal itu tidak boleh melebihi hari itu. Agak susah ya, karena kalau harus dipraktekkan ini, Pak Yudi. Ya, di anu aja Pak Saidin, di stop screen aja. Silakan yang lain Pak. Ya. Silakan Bapak Ibu, kira-kira masih ada pertanyaan? Bentar, Pak Mos. Saya hilang. Yang share screen itu Pak Haji Wahidin. Pak Haji Wahidin di stop dulu, Mbak Yuyun. Ya? Oke. Ntar Bu Nengah mau nanya lagi Pak Mos. Iya Bu Nengah, silakan. Ya, silakan. Ntar Bu, sebentar saya mute dulu. Ya, unmute dulu. Agak jaringannya agak kurang bagus nih Pak. Ya, bentar. Silakan Bu Nengah. Menghilang Bu Nengah. Kemarin setelah kita mendaftar, kan terus ada konfirmasi itu. Ya. Ada tanda tangan tuh keren banget tuh. Ajari dong kita Pak Mus. Oh, itu Zoho itu Bu. Apa Nanti itu? kalau itu ada materi lepasan itu Bu. Oh, lain ya? Ya, ada materi lepasan, mungkin tidak dalam bentuk game text seperti ini panjang. Keren kan soalnya itu. Materi lepasan Iya deh, aja. makasih Pak Mus. Tak pikir ini dia. Ya. Oke, makasih. Ada lagi Pak, Bu? Ada lagi Bapak Ibu, silakan angkat tangan. Sekarang silakan ditanya. Kemarin di WA bertanya. Mana Pak Wahid? Itu di atasnya Yuyun kanan, samping. Saya sebentar. Nah, Pak Soharjo malah yang start screen ini. Pak Wahid jadi bertanya nggak Pak Wahid? Jadi dong. Sebentar, udah tata dulu. Bapak Ibu, kalau agak yang lama responnya ini. Kalau belum dipersilakan, mohon tidak kok lama ya mus muter-muter ini jaringannya. Pak Mo, saya kendala jaringan nih. Oke, biar saya. Silakan Bu Nengah. Pak Wahid nggak jadi. Dia mengkawal tuh.
Oke, ini biar saya aja yang buka punya Pak Saidin. Ya. Pak Soharjo ditutup dulu stop screen-nya. Iya, coba. Pak Soharjo, halo. Pak Soharjo di stop. Pak Yuyun di stop itu Pak Soharjo. Sebentar, saya muter-muter nih Pak Mus. Sudah. Ini nanti Pak Saidin mungkin kesulitan membuka instrumennya. Saya yang akan buka. Nah, ini punya Pak Saidin ya. Manajemen berbasis sekolah pada satuan pendidikan, instrumen pemantauan implementasi. Oke. Nah, ini apa ini Pak Saidin ini? Opsi 1 ini apa ini? Ini jangan-jangan Pak Saidin ini. Pak Saidin menambah pertanyaan tapi tidak ada isinya dan lupa dihapus ini. Ini harus dihapus Pak Saidin. Iya, kayaknya nambah itu lupa hapus. Oke. Jenjang sekolah, coba mana yang dimaksud Pak Saidin? Nama sekolah, akreditasi, pangkat golongan, nah mantap, alamat sekolah, oke. Nah, jabatan tugas saudara, oh berarti di sini ya, respondennya dipilah seperti ini, katakanlah kepala sekolah saya pilih. Harusnya nanti instrumen untuk kepala tata usaha, ketua TPMPS dan seterusnya tidak muncul ya. Kepala sekolah. Apakah saudara pernah mengadakan rapat penyusunan? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini validasi instrumennya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menanyakan seperti ini, apakah saudara pernah mengadakan rapat penyusunan program kerja sekolah? Maka nanti semua pertanyaan setelah ini harus berisi pertanyaan untuk responden yang menjawab ya. Ya, kepala sekolah misalnya. Ya. Kalau ada pertanyaan untuk responden yang menjawab tidak muncul dalam satu halaman ini, maka itu menjadi instrumen yang harus direvisi Bapak Ibu. Ya. Contoh Pak, ini kan apakah penyusunan rapat program kerja sekolah? Kalau iya, pertanyaan lanjutannya siapa saja unsur yang saudara undang? Ini kan kalau terjadi ya. Kalau menjawab ya kan berarti betul pertanyaan ini. Terus apakah dalam menyusun program kerja mengacu pada visi dan misi sekolah? Tidak apa-apa nih ya atau tidak? Ya atau tidak? Apakah dalam rapat penyusunan program kerja sekolah juga dibahas secara sumber biaya ya atau tidak? Boleh. Terus jika dalam pembahasan program kerja tidak diikuti dengan pembahasan RKAS, jelaskan alasannya apa? Mananya? Apakah dalam menyusun program kerja mengacu pada visi? Mana tadi? Apakah saudara pernah mengadakan rapat penyusunan program kerja? Oh, tidak masalah ini. Terus, jika dalam pembahasan program kerja tidak diikuti dengan pembahasan RKS, boleh. Jika dalam pengelolaan dana BOS tidak melibatkan tim manajemen BOS, jelaskan saudara, alasan saudara ini boleh Bapak Ibu. Jangan munculkan pertanyaan yang ketika responden itu menjawab tidak dalam satu halaman. Kenapa? Karena nanti yang menjawab ya akan menjawab tidak juga. Menjawab pertanyaan untuk yang menjawab tidak. Seperti kasusnya punyanya Pak Sugeng tadi itu, yang BK. Itu kan dalam satu halaman Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ada pertanyaan begini, yang ada ketika menjawab ya itu ada lanjutannya pertanyaannya. Maka buat dia menjadi satu halaman khusus untuk pertanyaan yang untuk responden yang menjawab ya. Buat dalam satu halaman, maka kita buatlah pertanyaan bersyarat itu. Kalau menjawab ya, maka lanjutan pertanyaannya ini. Kalau menjawab tidak, maka lanjutan pertanyaannya ini. Sehingga antara menjawab ya atau menjawab tidak, maka tidak akan menjawab salah satu dari bagian itu.
Dan itu hanya bisa dilakukan kalau pertanyaannya dipisah dalam bagian 1, bagian 2. Kalau dibuat dalam satu halaman, maka akan terbaca dia. Iya, otomatis. Semua baca. Secara otomatis semua pertanyaan itu akan terbaca. Apalagi dikunci, mau tidak mau responden itu akan menjawab, meskipun hanya skrip saja kan. Tapi itu akan menambah waktunya responden untuk menjawab. Nah, kita jawab sembarang ini. Saya ingin tahu maksudnya Pak Saidin itu yang mana. Nah, apakah Anda sudah yakin dengan jawaban yang Anda isi? Harusnya kan ini, kalau yakin kan langsung kirim ini ya, munculnya ya. Harusnya kan, kalau yakin kirim kan. Ya. Coba kita cek langsung nggak dia keluar kirim, atau muncul pertanyaan untuk responden yang lain. Nah, ternyata betul. Muncul pertanyaan untuk responden kepala tata usaha sekolah. Tas. Berarti tenaga administrasi. Nah, berarti Pak Saidin. Halo Pak Saidin, ada nggak? Ada di sini orangnya Pak Saidin? Pak Saidin. Ya, berarti Pak Saidin, pada pertanyaan apakah Anda sudah yakin dengan jawaban yang Anda isi ini belum disetting sebagai pertanyaan bersyarat. Yang bawah ini belum disetting sebagai pertanyaan bersyarat. Ini harusnya disetting sebagai pertanyaan bersyarat. Ketika menjawab yakin, maka pilih kirim. Ketika menjawab tidak, maka pilih kembali. Contoh yang ini. Ini kan? Apakah data yang diisi sudah benar? Sudah. Atau belum? Kalau sudah, langsung arahkan ke kirim formulir. Kalau belum, cek lagi. Mana Pak Saidin ini? Pak Saidin. Halo Pak Saidin. Pak Saidinnya malah nggak nonton. Iya, iya. Bagus. Oke. Saidin kayaknya nggak ada deh. Ya sudah, kita tinggal Pak Saidin. Baik Bapak Ibu, ada lagi silakan. Silakan yang bertanya Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya silakan. Pak Wahid Hamba, Pak. Silakan Pak Wahid. Ya, terima kasih. Di terakhir itu kalau responden sudah mengirim itu ada tulisan terima kasih atas partisipasinya, itu bagaimana? Oh, oke. Caranya ya. Ya. Yang sering dilompat oleh para pendaftar ya. Ya. Untuk menambahkan kalimat seperti itu, maka kita ini klik pada setelan atau setting. Yang mana Pak Mus? Oh, setting. Roda, yang roda. Yang roda. Belum muncul ya? Belum muncul setelan. Ya, muncul. Sudah muncul. Ya. Lanjut, Om. Pada setelan ini klik. Nah, akan ada pilihan umum, presentasi, dan kuis. Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Mbak Yun itu. Umum ini, sekali lagi saya jelaskan Pak. Ini kalau kita ingin menyeting beberapa hal. Pertama, ini biasanya disetting untuk kuis. Batasi tanggapan hanya 1.
berarti responden itu hanya mengirim 1 kali. Ya, hanya 1 kali. Nah, biasanya kalau kita mencontoh yang ini, nanti respondennya akan diminta untuk memasukkan akun Google. Hati-hati ketika mencontoh yang ini Bapak Ibu, ini khusus untuk terbatas saja, internal kita Bapak Ibu. Tapi kalau instrumennya disebar untuk umum, jangan dicontoh yang ini. Nah, kenapa? Kalau dicontoh yang ini, respondennya diminta menyerahkan email. Nah, mereka tidak mau nanti. Bapak Ibu akan contoh yang ini kalau membuat kuis. Jadi siswa itu hanya menjawab sekali. Ya. Kemudian yang ini edit setelah mengirimkan. Ini kalau responden sudah mengirim, dia masih bisa mengedit kirimannya. Ya. Bisa dia mengedit kirimannya sehingga dia tidak terdaftar double nanti mengirim. Kalau ini dicontreng maka nanti responden itu bisa mengubah-ubah lagi isian instrumennya. Nah, yang ini jangan Bapak Ibu contreng ketika membuat kuis. Kalau membuat kuis nanti siswanya bisa mengedit jawabannya. Oh ya. Gitu ya? Ya. Ya. Kemudian lihat diagram ringkasan dan respon teks ini kalau dicontreng setelah responden mengirim maka nanti akan bisa melihat hasil kirimannya. Nah, kemudian yang berikut Bapak Ibu, setelan berikutnya yang ditanyakan oleh Pak Haji Wahidin. Disinilah pesan konfirmasi itu dibuat. Silakan di sini diketik. Terima kasih telah berpartisipasi mengisi instrumen. Nah, disampaikan di sana data Anda telah terkirim, selesai. Tetapi sering sekali pesan konfirmasi ini dilewati oleh pengisi instrumen, termasuk beberapa dari pendaftar dari Google Form ini. Ya, sehingga ada yang tidak tergabung ke grup WhatsApp karena melewati pengumuman ini. Meskipun berulang-ulang kali disampaikan di grup, Bapak Ibu kalau sudah membaca teks ini, maka data Bapak Ibu sudah terkirim. Tapi masih ada saja yang kurang yakin. Pak Mus, saya sudah ngirim, mohon dicek. Kirim gambar, mohon Pak Mus sudah kirim tadi siang dan seterusnya. Kan begitu Bapak Ibu. Padahal sudah dibuatkan seperti ini. Sudah dibuatkan kalimat, data Anda sudah terkirim. Namanya masih ragu, akhirnya berkirim berulang. Ada yang sampai ngirim 3 kali, 4 kali gitu. Karena nggak saya jawab-jawab, ngirim lagi. Pusing Pak Mus. Ya, dan seterusnya. Ada tautan di bawahnya? Nah, kalau ini kan saya menambahkan tautan grup WA. Oh ya. Grup WA. Ini sebenarnya untuk menyeleksi siapa yang awas dalam mendaftar, Bapak Ibu. Ada 200-an yang mendaftar Google Form, tetapi karena melompati pengumuman ini, maka tidak masuk ke Google Form-nya. Gitu. Atau ada juga yang mendaftar pakai 1 HP, ada 5-6 orang mendaftar 1 HP. Nah, yang terdaftar HP-nya yang dipakai untuk mendaftar itu, 4 orang yang lainnya tidak akan terdaftar di WA. Ya. Begitu. Tautan bergabung. Terima kasih. Pak Mus, ya terima kasih. Ya. Pak Mus, ini Pak Saidin ternyata tadi ke unmute, makanya beliau nggak bisa bicara. Sekarang sudah di mute. Monggo Pak Saidin. Kayaknya udah. Ya. Oke, Pak Saidin. Ya, ini Pak. Sudah melihat tampilannya? Sudah. Nah, pada bagian ini Pak Saidin itu belum menyeting dia pertanyaan ini sebagai pertanyaan bersyarat. Ya, ini belum disetting sebagai pertanyaan bersyarat. Ya. Nah, sebenarnya saya ingin Pak Saidin menunjukkan instrumen yang dibuat itu bukan instrumen yang dikirim ini. Sehingga nanti Pak Saidin diarahkan bagaimana membuat pertanyaan bersyaratnya. Ya. Siap. Gitu nanti ya. saya kirim ulang boleh nggak Pak? Tidak usah dikirim ulang di Bapak Ibu, saya ulangi lagi ya. Yang sudah mengirim tugas 3 tidak perlu mengirim ulang lagi. Cukup perbaiki saja instrumennya dari sana. Karena nanti akan berubah langsung secara otomatis di tautan yang dikirim. Jadi tidak perlu mengirim ulang lagi. Oke, Bapak Ibu? Iya. Pak Mus sudah pukul menunjukkan 12.03. Iya, harus kita akhiri.
Bapak Ibu, pertanyaan terakhir mungkin, silakan. Mau ke Mbak Yuyun boleh nggak balik ke Mbak Yuyun? Boleh. Tadi saya nggak sempat. Mbak Yuyun, tadi kan tentang token itu loh Mbak Yuyun. Iya. Saya sering dengar, meskipun sudah ada token khusus, ternyata para orang tua itu masih bisa buka ketika guru-guru itu memberikan penilaian atau ulangan ke siswa, kan dia mengirim password ya, apa istilahnya, itu masih bisa dibuka oleh para orang tua yang canggih IT-nya. Nah, bagaimana menyikapi hal itu, Mbak Yun? Nah, masalah jebol-jebolan token gimana nih Pak Mus? Gini, kalau tadi pas latihan itu kita begini, Bapak Ibu, token itu kan berlaku untuk menjawab soal. Maka untuk mengatasinya yang seperti itu Bu Nengah, waktunya dibatasi. Oh iya, betul. Jadi soal itu dijawab hanya pada rentang waktu jam 8 pukul 8 sampai pukul 10 misalnya. Nah, seperti yang disetting sama Mbak Yuyun tadi. Ya, berarti pakai token kan, juga pakai pembatas jadi waktu. Jadi 2 lapis dia. Pertama pakai token masuk. Kalau belum atau tidak dibatasi waktu menjawab soalnya, maka akan selamanya dia masuk. Kecuali penyebar instrumen atau Bapak Ibu guru menutup pentungan menerima responden. Yang ini. Iya. Yang mana tuh? Di atas, jadi instrumennya sudah nggak bisa menerima tanggapan. Nah, respon. Menerima tanggapannya. Ini digeser ke kiri. Tidak menerima tanggapan. Berarti sudah tutup. Ya, sudah tutup. Bisa juga seperti ini, jadi guru membuka pertanyaannya itu jam 8 sampai jam 10. Udah, siswa bertanya seperti itu. Lewat jam 10 tutup. Maka tidak bisa menerima lagi. Makasih. Itu mungkin salah satu Pak Yun, Pak Mus ya. Mungkin salah satu alternatifnya ya Pak Mus ya. Jadi kalau memang udah ada yang berbuat gitu, berarti kita lapis 2 pakai token, juga pakai pembatas waktu, dan juga kalau masih ada langsung kita tutup. Belum sampai waktu yang dikasih, tapi langsung kita tutup juga bisa. Betul. Oke. Kasih Mbak Yun. Oke, Bapak Ibu sudah lewat 10 menit, lumayan ini 3 jam. Kasih banyak ilmunya. Sama-sama Ibu. Masih banyak materinya Bapak Ibu yang perlu. Terima kasih. Pak Mus, kayaknya nanti Pak Mus izin meng-sharekan daftar hadir yang pakai Zoho, soalnya sekalian kami cocokkan dengan yang hadir biar lengkap gitu. Jadi diinfokan. Pakai Zoho aja ya, yang tadi nggak jadi? Enggak, yang tadi tetap saya catat, cuman yang tadi pagi saya share sama Pak Mus itu udah pakai Zoho itu. Cuman nanti maksudnya peserta yang hadir tetap ngisi lagi lewat WA, soalnya kalau lewat chat ini tidak bisa. Oke. Jadi kami cocokkan juga sama yang di chat, sudah kami catat. Berarti yang Zoho tadi di-share ya? Iya. Oke. Bapak Ibu, setelah ini akan saya share link daftar hadir. Silahkan diisi siapa saja yang hadir pada saat Vikon. Mudah-mudahan Vikon 3 ini memperjelas tugas yang ketiga tentang pembuatan. Memperjelas Pak Mus, benar. Pertanyaan. Vikon 2 Pak Mus. Oh, Vikon 2. Sudah memperjelas pertanyaan tugas yang ketiga. Nanti untuk tugas 4-nya membuat soal, tapi akan disampaikan belakang Bapak Ibu. Bapak Ibu fokus membuat tugas 3 dulu, diselesaikan dulu. Saya ulang lagi, Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan tugas 3 tidak perlu mengirim ulang lagi. Silahkan diedit saja, diedit pada form yang dibuat itu, maka langsung akan berubah secara otomatis. Ya, kami belum koreksi tugas ketiga, silahkan diperbaiki lagi, diperbaiki lagi. Kemarin yang penting ngirim. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya juga makasih. Selamat berjumpa lagi di Vikon terakhir, Vikon ketiga tentang pembahasan pengolahan data. Yang pertanyaannya Pak Bu Eli tadi, kita akan. Validasinya belum berarti tadi ya Pak? Belum, nanti dibuka aja instrumen. Tutorial aja. Ya, tutorial aja kalau validasi. Terima kasih banyak. Perlu juga diginiin enak. Atas partisipasinya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Insya Allah ini ada sertifikatnya Bapak Ibu. Yang sertifikat itu mereka yang menyelesaikan tugas sebanyak yang diminta Bapak Ibu. Ya, karena di grup WA kita itu ada 156, tapi yang mengumpulkan tugas itu hanya 90. Maka yang 90 itulah yang diproses, yang sampai akhir.
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Iya. Ayo Pak Wahid, Pak Haji, Pak Saidin.